Salamat datang kembali. We're embarking on a journey to a place where time seems to slow down, where the whispers of ancestors echo through the valleys, and where the very air hums with ancient wisdom. Hari ini, kita akan menyelami Jantung Papua, a land of breathtaking landscapes and vibrant cultures. We'll journey deep into its heart, exploring the unique ways of life that have thrived for centuries. Sebuah tanah di mana pengasuhan adalah urusan komunitas, bukan hanya tugas keluarga. Here, the responsibility of raising the next generation isn't confined to the nuclear family. It's a shared endeavor, a collective commitment woven into the very fabric of society. Di sini, setiap orang dewasa adalah pelindung, a guardian, a mentor, and a guide. Every adult plays a vital role in shaping the lives of the children around them. Setiap anak adalah milik semua, cherished and nurtured by the entire community. They are seen as the future, the inheritors of a rich cultural legacy. Dan kebijaksanaan kuno membentuk generasi berikutnya. The wisdom passed down through generations shapes their character, instills values, and prepares them for the challenges and opportunities that lie ahead. Anak-anak tumbuh tangguh, resilient, and resourceful, learning to navigate the world with confidence and grace. Terhubung erat dengan alam, developing a deep respect for the environment and its resources. They learn to live in harmony with the natural world, understanding its rhythms and cycles. Dan berakar pada tradisi, immersed in the customs, rituals, and stories that define their identity. Bukan dari buku, tetapi dari dunia nyata dan para tetua mereka. Knowledge is not confined to textbooks. It's gleaned from the experiences of everyday life and the wisdom of the elders who serve as living libraries of cultural heritage. Kita akan menjelajahi bagaimana keluarga Papua membesarkan anak-anak, nurturing them with love, guidance, and a deep sense of belonging. Sebagai pembawa warisan leluhur, ensuring that the traditions and values of their ancestors are passed down to future generations. Mempersiapkan mereka untuk tantangan hidup dengan landasan spiritual dan sosial. They are equipped with a strong moral compass and a deep understanding of their place in the world. Mari kita bertualang ke dunia suku Dani and witness their unique approach to child rearing and community life. Asmat, renowned for their intricate wood carvings and deep connection to the spirit world. Sentani, dan lainnya, each with their own distinct customs and traditions that shape the way they raise their children. Untuk menemukan pelajaran berharga dari pengasuhan ala Papua, join us as we uncover the invaluable lessons of Papuan parenting, exploring how ancient wisdom can shape a brighter future for generations to come. Di Papua, a land of vibrant traditions and breathtaking landscapes, lies a profound understanding of community and kinship. It's a place where ancient customs intertwine with daily life, shaping the very fabric of society. The Papuan people hold a deep-seated belief, beautifully encapsulated in the proverb, "Dibutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak." It takes a village to raise a child. This isn't just a saying, it's a lived reality, a testament to the collective spirit that defines Papuan parenting. This philosophy isn't merely practiced, it is a way of life, woven into the daily routines and interactions of the community. It's the air they breathe, the foundation upon which their society is built. Every adult in the village shares the responsibility for every child, a shared commitment that transcends individual families. It's a network of care where children are nurtured by the entire community. They are there to give makan, menghibur, offering comfort and joy, ensuring that each child feels loved and secure. Playtime becomes a communal activity, fostering bonds between generations. They also take on the role of mengajar, dan membimbing mereka, imparting wisdom, knowledge, and the values that have sustained their culture for centuries. The elders in particular serve as living libraries, passing down stories and traditions. This pengasuhan kolektif ini menciptakan jaring pengaman cinta dan dukungan, a safety net woven with threads of affection and unwavering support, ensuring that no child ever feels alone or neglected. This system meringankan beban orang tua individu, easing the pressures on individual parents and allowing them to thrive within a supportive environment. Parenting becomes a shared journey, not a solitary struggle. As a result, anak-anak tumbuh dengan rasa memiliki yang kuat, a profound sense of belonging that anchors them to their community and their heritage. They understand their place in the world and the importance of their role within the collective.
They learn from para Pemberu, absorbing the skills and knowledge necessary to provide for their families and communities. They are also taught by Penanon, Pendongyang, learning the art of weaving intricate patterns and the power of storytelling to preserve their history and culture. And they are guided by Dan Tetua, the wise elders who hold the keys to their traditions and the secrets to a harmonious life. Keterampilan sosial, penyelesaian conflict, learning to navigate social interactions with grace and empathy, resolving disputes peacefully, and building strong relationships. Dan kerjasama dipelajari secara organik dalam keluarga besar ini, fostering a spirit of collaboration and mutual support within this extended family. Dengan berinvestasi pada setiap anak, the community is not only nurturing the next generation but also securing its own future. The komunitas memastikan masa depannya dan melestarikan budayanya, ensuring the continuity of their traditions and the preservation of their unique cultural identity. Pendekatan yang saling terhubung ini adalah detak jantung masyarakat Papua. This interconnected approach is the very heartbeat of Papuan society, the lifeblood that sustains their way of life. Yang menyatukan generasi, binding generations together in a tapestry of shared experiences, mutual respect, and enduring love. It's a testament to the power of community and the enduring strength of the Papuan spirit. Di Papua, anak-anak dipandang sebagai pembawa roh leluhur, sebuah kepercayaan yang mengakar dalam budaya dan tradisi mereka. Kelahiran seorang anak bukan hanya sekadar peristiwa biologis, tetapi juga sebuah momen sakral yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan komunitas. Mereka diyakini membawa serta kebijaksanaan dan kekuatan dari generasi sebelumnya. Lahir dengan misi suci. Setiap anak dianggap memiliki peran khusus yang telah ditentukan oleh para leluhur, sebuah takdir yang harus mereka temukan dan penuhi selama hidup mereka. Misi ini seringkali berkaitan dengan menjaga keseimbangan alam, melestarikan tradisi, atau membawa kemajuan bagi komunitas mereka. Ritual dan nama menghubungkan mereka dengan garis keturunan mereka, sebuah jembatan yang menghubungkan mereka dengan sejarah keluarga dan identitas budaya mereka. Nama yang diberikan bukan hanya sekadar label, tetapi juga doa dan harapan agar anak tersebut dapat mewarisi sifat-sifat baik dari para leluhur. Memberikan setiap anak tujuan dan rasa hormat sejak lahir. Mereka diajarkan untuk menghargai diri sendiri, orang lain, dan alam sekitar. Rasa hormat ini menjadi landasan bagi interaksi sosial dan hubungan mereka dengan dunia. Peran komunitas adalah membantu anak-anak, membimbing mereka dalam perjalanan menemukan jati diri dan tujuan hidup mereka. Para tetua adat, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya berbagi pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, menemukan dan memenuhi misi leluhur mereka. Ini adalah proses seumur hidup yang melibatkan pembelajaran, pengamatan, dan refleksi. Anak-anak didorong untuk mengembangkan potensi mereka dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas mereka. Alam adalah guru yang hidup, sumber kebijaksanaan, dan inspirasi yang tak terbatas. Hutan, sebagai rumah bagi berbagai macam flora dan fauna, menyimpan rahasia kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Sungai dan hewan adalah pemandu, memberikan pelajaran tentang adaptasi, kerjasama, dan siklus kehidupan. Bukan hanya sumber daya, alam dipandang sebagai entitas hidup yang harus dihormati dan dilindungi. Anak-anak belajar membaca alam, memahami tanda-tanda dan pesan yang disampaikan oleh lingkungan sekitar mereka, menghormati kekuatannya, mengakui bahwa alam memiliki kekuatan yang dapat memberikan kehidupan atau menghancurkan, dan memahami tempat mereka di dalamnya. Mereka belajar bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa atasnya. Dua fondasi ini, misi leluhur dan kebijaksanaan alam, memberikan anak-anak Papua identitas dan ketahanan yang kuat. Mereka tumbuh menjadi individu yang percaya diri, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Rasa diri mereka berakar pada tradisi, pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan hal-hal material. Kebahagiaan dan kepuasan mereka ditemukan dalam hubungan yang bermakna, kontribusi positif bagi komunitas, dan harmoni dengan alam. Ini adalah pendidikan holistik untuk jiwa yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan, keberanian, dan sayang. Mari kita fokus pada suku Dani dan Asmat. Anak-anak Dani tumbuh di halaman bersama, belajar kerja sama melalui ritual seperti pesta bakar batu.
Mereka berpindah antar rumah, diasuh oleh siapapun yang ada, membangun kemampuan beradaptasi dan kefasihan sosial. Bakar batu adalah perayaan sekaligus ruang kelas, mengajarkan kesabaran, kerja tim, dan identitas budaya. Bagi suku Asmat, pengasuhan terjalin dengan seni dan spiritualitas. Ritual seperti potong pusar menyambut anak-anak ke dalam suku, sementara ukiran dan cerita mengajarkan sejarah dan nilai-nilai. Membesarkan seorang anak di sini berarti membesarkan seniman masa depan, pendongeng, dan penjaga tradisi. Di pusat semua ini adalah mama-mama Papua, para wanita perkasa. Mama adalah pengasuh utama, guru, dan inti emosional komunitas. Bayi digendong dalam tas noken, tetap dekat saat ibu bekerja, menciptakan ikatan dan rasa aman yang mendalam. Mama mengajar melalui lagu, cerita, dan kehidupan sehari-hari, mewariskan pengetahuan tentang tumbuhan, hewan, dan bertahan hidup. Mereka adalah tulang punggung ekonomi, mengelola kebun dan kerajinan tangan yang menopang keluarga. Ketahanan dan kepemimpinan mereka memastikan anak-anak diberi makan, budaya dilestarikan, dan komunitas berkembang. Memahami mereka adalah kunci untuk memahami kehidupan Papua. Di Papua, dunia adalah ruang kelas. Pembelajaran bersifat langsung dan seumur hidup. Anak-anak belajar dengan melakukan berburu, menenun, berkebun, dan mendongeng bersama para tetua. Tidak ada pemisahan usia. Anak-anak yang lebih tua mengajar yang lebih muda dan semua orang belajar dari para tetua. Pengetahuan diukur dari kontribusi praktis, bukan tes atau nilai. Sistem ini membangun kompetensi, kepercayaan diri, dan hubungan mendalam dengan tanah. Anak-anak termotivasi oleh relevansi, mereka melihat bagaimana keterampilan mereka penting bagi komunitas. Sekolah kehidupan menciptakan individu yang tangguh bijaksana, siap menghadapi tantangan apapun. Ini adalah pendidikan yang benar-benar tahan uji waktu. Namun tradisi menghadapi tantangan nyata. Pendidikan formal dan urbanisasi menarik anak-anak menjauh dari tetua dan tanah, berisiko hilangnya pengetahuan tradisional. Ancaman lingkungan, penebangan hutan, pertambangan polusi, membahayakan fondasi budaya Papua. Model pengasuhan kolektif lebih sulit dipertahankan di kota-kota, membuat orang tua terisolasi. Namun, banyak komunitas menjembatani yang lama dan yang baru, menciptakan kurikulum yang memadukan tradisi dan pendidikan modern, merekam kebijaksanaan tetua, dan merayakan budaya. Ini adalah tindakan penyeimbang yang sulit, tetapi ketahanan Papua bersinar. Perjuangan itu nyata, tetapi harapan juga ada. Apa yang bisa kita pelajari dari pengasuhan ala Papua? Kekuatan komunitas, membangun kembali desa kita sendiri untuk mendukung keluarga. Hubungan yang lebih dalam dengan alam, mengajar anak-anak untuk menghormati dan merawat bumi. Memikirkan kembali pendidikan, menghargai pembelajaran langsung, multigenerasi daripada nilai tes. Menanamkan tujuan, membantu anak-anak melihat diri mereka sebagai bagian dari cerita yang lebih besar. En de Papua, dan makin mans kuler hefi. Menifera erfarsan untuk membesarkan anak bayi terhubung. Mari kita lihat terakhir pembayaran ikiweb kirib sendiri. Kebijaksanaan Papua adalah cetak biru hidup bagi kemanusiaan, bukan peninggalan. Melestarikannya berarti menghormati, mendukung, dan memperkuat suara dan tradisi Papua. Ini tentang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pendidikan, memberdayakan komunitas, dan melindungi tanah mereka. Bagi bangsa Indonesia, ini adalah masalah kebanggaan dan tanggung jawab. Papua adalah permata dalam permadani budaya kita. Mari kita belajar dari dan merayakan warisan ini, mengajarkan anak-anak kita nilai komunitas, alam, dan tradisi. Jadilah duta kebijaksanaan Papua, bagikan, dukung, dan bantu memastikan kelangsungan hidupnya untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton, mari kita hormati dan belajar dari kebijaksanaan kuno Papua.